mungkin akan dihadapkan oleh pekerjaan-pekerjaan terutama yang teman-teman operator merangkap sebagai guru. Ya, maka salah satu jalan yang kita tempuh adalah dengan Zoom ini. Dan mohon maaf, yang kami undang untuk jenjang TK, PAUD, dan SD itu terbatas, satu koordinator dan satu perwakilan lembaga. Kenapa ada satu perwakilan lembaga? Dikhawatirkan pada waktu ikut Zoom, ngantuk, atau pas gayem, informasi yang tersampaikan, ada pendampingnya yang mendampingi, ya, yang mengingatkan. Untuk SMP itu saya kira sudah mandiri, paham dengan substansinya. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan disampaikan oleh Mas Erwin mekanisme pendataannya, ya. Mungkin sama Bapak Ibu yang dijadikan substansi pendataan sarplasnya, cuman batas waktunya yang berbeda. Cuman dan perilaku-perilaku ini. Dan mohon Bapak Ibu nanti diperhatikan benar, meskipun jenengan, ya, jenengan ini atau di lembaga jenengan, di wilayah jenengan, saya nggak butuh bantuan tahun ini, itu tidak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah substansi real, data realnya. Monggo diperbaiki sesuai dengan, kalau memang rusak ringan silakan rusak ringan, berat ujian berat, meskipun tahun ini jenengan tidak berminat untuk mengajukan bantuan. Nah, tapi kan nggak mungkin, biasanya kan harapannya besar sekali. Cuman ini harus berimbang Bapak Ibu antara real dan data. Jadi itu tidak perlu panjang lebar, nanti akan disambung oleh Mas Anbu, ya. Ya, Mas Anbu, untuk informasi terkait dengan pendataan Sarpas cut-off 30 September ini. Untuk itu silakan Mas Erwin untuk dilanjutkan perihal informasi pendataan Sarpas Dapodik 2024 ini. Silakan. Tes. Kedengeran Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berbahagia. Di sini hadir pula tim Sarpras dari Dikdas dan PAUD, ya. Jadi begini ya Pak Ibu. Tahun kemarin, 2 tahun kemarin tepatnya, itu jenengan ketika update data Sarpras itu kan harus ada dasarnya, ya. Pak, punya saya buat rusak ringan berat, dasarnya apa? Nggak ada, akhirnya nggak berani, ya. Dasarnya adalah dari tim teknis PUPR. Nah, sekarang tidak. Jadi begini ya Pak Ibu. Cut off Sarpras 30 September, kemudian disusul dengan cut off PTK November, akhir November. Untuk Sarpras September akhir ini kita kunci data itu pada akhir September, yaitu data kerusakan Sarpras untuk update. Di situ untuk lembaga formal dan non formal mau dapat atau tidak itu nanti. Yang jelas adalah update tidak hanya klik registrasi kemudian data sampah sama seperti tahun-tahun kemarin, seperti semester kemarin. Jangan, kami harapkan jangan. Jadi Anda update kerusakannya, tingkat kerusakan sesuai dengan versi lembaga, koordinasi dengan bagian Sarpras lembaga dan Bapak Ibu KS. Kemudian Pak, bagaimana Pak menentukan persentasenya? Di situ sudah ada panduannya. Insya Allah hampir sama dengan tahun kemarin dan belum ada panduan terbaru lagi. Silakan benahi. Kemudian setelah itu sinkron. Nah, data akan kami ambil itu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian dan akan kami sampaikan ke teman-teman Sarpras bidang agar turun ke lapangan untuk menentukan, oh iya ternyata ini memang rusak berat. Jadi di situ ada Pak Hadi, nanti beliaunya akan turun ke lapangan. Jadi kami pun tidak hanya percaya 100% dengan isian jenengan, tapi nanti ada tim. Kalau tahun-tahun kemarin kan PUPR duluan, kemudian kita update dapodiknya, kerusakannya, kemudian Pak Hadi pengennya kami sinkron mundur. Nah itu sesuatu banget itu. Akhirnya kami banyak nggak enak dengan teman-teman kabupaten kota lain.
sinkron mundur itu merubah tatanan dunia ya Kak, sinkron mundur itu. Dan itu hanya Pasuruan dan 2 kali Pasuruan kayak gitu, sinkron mundur. Untuk Jawa Timur ya. Kalau luar Jawa ada mungkin kabupaten lain itu yang sinkron mundur juga ada. Kemudian setelah jenengan update Sarpras, pastikan kecamatan mana dulu yang sudah selesai. Misalnya Dikdas, oh Bangil duluan selesai, sudah update semua Sarprasnya. Oke, kita akan ambil. Kita nggak pengen setelah 30 September ada tim-timan lagi turun ke lapangan, capek Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap itu duluan siapa yang sudah update, kemudian jenengan Japri, Pak, misalkan Pak Lekok sudah selesai update semua SD-nya. Nanti akan kita ambil katanya. Kita ambil, kemudian kita berikan ke teman Sarpras, nanti ada tim yang ke lapangan. Kan tidak semuanya rusak berat kan? Kemudian juga perolehan DAK tahun ini. Pak, bagaimana dengan yang dapat DAK tahun ini, terus apakah tahun depan mengajukan lagi bisa? Kalau jenengan mengajukan lagi bisa, tetapi dari pusat auto tolak. Jadi ada marginnya itu 2 tahun, begitu Pak Adi ya? Setahu saya sih, 2 periode itu ada marginnya. Itu pun Pak, bagaimana dengan tahun ini saya dapat DAK, terus tahun ini pula saya dapat DAU. Bapak Ibu, sumber 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 dana itu ada 3-4 kalau nggak salah, DAU, Bantah, Bansos, DAK ya. Jadi tahun ini satu lembaga dapat 4 bantuan dari sumber berbeda pun nggak ada masalah. Jadi begitu. Ada yang ditanyakan untuk pengupdatean Satpas teknisnya? Izin Pak Erwin, tanya Pak Erwin. Nggih, monggo Pak. Itu yang biasanya kan isi kan di untuk linknya itu apa aja yang diisi? Kan yang kita tahu kebanyakan yang tahu kan diisinya di Dapodik aja. Kebanyakan teman-teman yang tahu. Untuk linknya kebanyakan teman-teman yang tahu kan cuma di Dapodik untuk ngisi PUPR-nya itu aja kan. Yang lain kan nggak tahu isinya di mana gitu. Oke. Sudah itu aja pertanyaannya. Keren Pak. Oke. Di dalam Sudah. Sarpras yang pertama itu jenengan bisa masuk bangunan ketika bangunannya terdapat kerusakan yang signifikan. Yang kedua ruang. Nah, ketika jenengan isi ruang, tadi apa pertanyaannya? Formnya ya. Halo Mas Haris. Dapodik itu. Ya halo Pak. Formnya. Kan teman-teman banyak yang tahu itu cuma di itunya aja. Persennya, kerusakan persennya, terus baiknya berapa gitu. Itu aja kan. Iya benar. Benar. Kebanyakan itu. Yang lain nggak tahu diisi yang mana lagi kan gitu. Benar. Kan ada yang Nah, nanti jatuhnya itu kalau jenengan masuk ke ruang jatuhnya akumulasi. Kalau jenengan jatuhnya kalau ngisinya hanya di bangunan, jatuhnya adalah signifikan. Jadi contoh misalkan apa lek ngarani gini. Ini loh, tulang atau cor. Cor itu enggak ada rusak ringan, rusak berat. Rusak ya rusak. Tahu cornya Mas Haris? Cor-coran ya ya. tahu Pak. Ya tahu. Balok. Nah, balok itu enggak ada ringan, enggak ada sedang, enggak ada berat, rusak itu aja. Jadi ketika pondasi itu sudah terkelupas dan miring, maka itu sudah dipastikan rusak berat. Dan itu jatuhnya angkanya kalau tahun kemarin itu 65 ke atas persentasenya. Jadi begitu. Dan jenengan jatuhnya saya harapkan ngisinya per ruang ya. Jadi tim nantinya bisa memetakan, oh ternyata satu bangunan ada 3 ruang, yang cuma ruang ini gitu. Jadi gitu nih. Tidak di bangunannya. Kalau di bangunannya nanti akhirnya pukul rata. Nah, perkara nanti dapatnya itu di PUPR-nya satu paketnya, alhamdulillah. Gitu Mas Haris ya. Ya siap. Putus Pak. Nggak putus-putus Pak. Oh, jangan sampai. Ya siap. Monggo ada lagi Bapak Ibu.
Untuk teman-teman TK ini ada kesulitan? Monggo untuk jenjang PAUD silakan. Pak Juri. Melebu suaranya. Halo teman-teman PAUD, monggo barangkali ada pertanyaan. Rejoso, monggo Rejoso. Rejoso sudah raise hand. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Sewu, Nenek Tanglet, untuk pengajuan atau perbaikan kita yang mengajukan di sini yang dapodik saja, apa bisa untuk pengajuan misalnya? Halo, Nah, Rejoso, ya. monggo mukanya ditampakkan supaya Oh, tahu maaf, pesonanya. maaf. Iya. Siap. Halo, cek. Halo. Monggo. Oke, siap. Nah, untuk perumusan ini kita hanya mengajukan yang rusak di sini yang sudah ada bangunannya. Apa boleh kita juga mengajukan misalnya tidak punya perpustakaan? Seperti itu. Apa kita juga bisa mengajukan di sini? Dan caranya untuk itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. DAK fisik ini yang pertama untuk rehab nih. Nah, untuk RKB atau pengajuan gedung baru atau kelas baru, monggo dijawab Pak Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk DAK, untuk yang mau mengajukan pembangunan, intinya pembangunan, itu harus ada lahan pastinya, dan difoto pakai titik koordinat beserta surat tanah. Kalau surat tanah tidak ada, cuma surat keterangan saja, tidak apa-apa. Oke. Sampun? Nggak dengar Pak. Suaranya, suaranya. Halo, bisa dengar nggih? Nggih, pripun? Nggih. Misalnya kita surat tanahnya hanya hak pinjam, hak pakai dari desa. Itu bisa diajukan nggih? Bisa diajukan. Terus kita Siapa tahu gini. nggih? Gini, siapa tahu gini. Ketika di satu kabupaten atau di 700 lembaga ya, SD atau SMP ya, ketika mereka mengajukan semua tidak mempunyai tanah ya, tidak mempunyai sertifikat, cuma hanya jenengan yang punya sertifikat, itu biasanya yang diprioritaskan yang punya sertifikat. Tapi ketika di satu kabupaten tidak mempunyai sertifikat tanah, tapi cuma surat keterangan, mungkin masih bisa dimaafkan. Banyak kok teman-teman kita yang dari lembaga cuma menggunakan surat keterangan dari desa, banyak yang dapat kok. Terus nanti pengajuannya via Melebu suaranya itu. Nah, monggo kalau pengajuan itu nanti tanya ke Mas Erwin sama ke Mas Nurkamto lewat ini apa nama aplikasi apa Mas? Lupa aku namanya Mas. Monggo nanti tanya ke ahlinya ini Bu. Jadi begini saya menambahkan. Ada riwayat itu SMP 1 Rembang. Ada di sini 1 Rembang. Ikut. Halo. SMP Rembang 1. Tunjukkan pesonamu. Jadi SMP 1 Rembang ini kemarin dapat 6 RKB. Banyak ya. Jadi begini apa Ibu? Di verbal SP itu kan mencatat luas tanah dan luas bangunan. Itu dulu yang pertama ya. Nah, jenengan telaah dan jenengan pahami. Sederhana. Artinya pada saat jenengan input luas tanah, secara otomatis kan lebih besar daripada luas bangunan. Iya kan? Nah, bagaimana dengan ketika saya membuktikan luas tanahnya 360, luas bangunannya 370. Yang pertama saya pastikan itu adalah bangunan gedung bertingkat. Nyata tidak. Dan ini masif. Coba jenengan cek
di kecamatan masing-masing. Lucu loh. Luas bangunannya 680. Luas tanahnya cuma 570. Dan tidak ada yang tingkat. Nah, ini gimana mau dapat ya? Mau dapat RKB atau bangunan baru? Tidak dapat. Nah, apalagi jenjang Pak UTK. Wah, sangar ini. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Ini mau ketawa, ndak enak. Aku Kalau dosa. SD ada 172 tadi malam saya cek itu. Itu masih nyampe kecamatan angka P. Belum sampai W itu ya. Udah ngantuk saya. Ini belum yang PAUD KB ini. PAUD KB ini serem lagi nih. Luas tanahnya cuma 110, luas bangunannya hampir 200. Ini bangunannya ngambang kemana? Padahal nggak tingkat. Nah, itu yang pertama. Kedua, upload surat tanahnya boleh jenengan di verbal SP. Verbal SP sangat menentukan ketika jenengan butuh ruang kelas baru atau bangunan baru. Jadi bukan di Dapo ya, kalau untuk RKB ya. Kalau untuk rehab fisik, itu Dapo lebih berpengaruh, lebih kurang 60%. Kalau jenengan butuh RKB, di verbal SP jenengan update juga. Karena itu diambil. Ada sarana topografi di sana ketika jenengan upload juga foto tanahnya, foto-foto lahannya dengan koordinat. Jadi begitu Pak Andi. Eh, menyambung Pak Erwin, ini memfasilitasi teman-teman PAUD barangkali karena kejadian yang banyak itu kan di PAUD ya. Tadi Pak Erwin kan menyebutkan bahwa diupload di Verva SP. Barangkali bisa dijelaskan Pak Erwin untuk uploadnya di mana dan apa saja yang perlu diupload di sana supaya nanti persepsinya sama. Monggo Pak Erwin. Oke, terima kasih. Yang diupload yang pertama adalah luas tanah. Luas tanah itu jenengan isikan di Dapo dan itu sama dengan di verbal SP. Jangan selisih 1 meter pun. Itu yang pertama. Gampang kan ya? Pak, aku ngupload di verbal SP ndak iso Pak. Boleh minta bantuan kami, kita isikan di sana. Yang kedua adalah upload sertifikat tanah kalau ada. Kalau nggak ada surat keterangan. Di mana uploadnya? Di situ ada citra spasial. Pernah ngupload situ? Pak Andi siap bantu TK Rejoso. Pernah upload, Pak. Nah, kalau nggak bisa di situ ada TK, ada korlapnya SD, silakan minta bantuan. Kemudian yang terakhir adalah foto lahan kosong untuk RKB-nya. Jadi foto lahan kosong itu tolong juga dijangkepi dengan koordinat. Waktu motonya jenengan usahakan kakinya menapak tanah. Jangan foto dari atas. Jadi foto tampak depan gini nggak masalah. Kalau jenengan fotonya naik ada 2, maka akan berbeda spasial juga. Dikira itu adalah dadakan. Ada lagi Mas? Oke, monggo yang lain. Mas Andi sampun. Dari Wonorejo, Kak. Oke. Dari Wonorejo, monggo. Ya, kondisi sekolahan saya itu di sini ada perumahan rumah dinas guru yang lokasinya di samping perpustakaan. Dengan kondisi terbengkalai, sekarang jadi gudang, bocor semua, hancur, mau dirobohkan nggak berani. Terus solusinya gimana Pak? Untuk pengajuan rehab kan nggak ada untuk didapat. Langsung saja Pak Nur ya. Ya, Jadi begini Pak Wonorejo ya. Yang mana ini? ini Karangmenda ini. Oh iya. Jadi begini Pak. Sederhananya di Permendagri ketika saya masih di aset itu tidak boleh merubah nama, merubah aset dari rumah dinas menjadi kelas.
Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian ada kebijakan akuntansi juga, maka silakan koordinasi dengan Bapak KS, nanti tembusan ke tim aset dinas, supaya merubah fungsinya. Dari rumah dinas menjadi ruang kelas, atau menjadi perpus, atau menjadi apa. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu di dapur silakan dibunyikan dengan SK tadi, SK dari tim aset dinas. Jadi dari SK rumah dinas menjadi apa, nanti dirubah di dapodiknya. Begitu ya. Gampang kan ya? Gampang karek ngomong. Siap. Nah, prosesnya nanti KS-nya menyertakan foto, kemudian permohonan dari KS, dari kepala sekolah, rumah dinas karena memang tidak berfungsi maksimal, maka dirubah menjadi apa gitu. Setelah dapat surat dari dinas, silahkan segera rubah di dapodiknya. Sampun dari Karangmengga. Ampun Pak, makasih. Oke, lanjut yang lain. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Salam. Monggo. Dari mana nih? dari SDN Parasrejo 2. Oke. Monggo. Kowe lakone iki ya. Kemarin kita kan sudah dapat untuk bantuan rehab Pak. Yang saya buat itu untuk gedung A, ya. Gedung A itu kelas 1, 2, 3. Kita yang dapat cuman di kelas 3 aja. Itu pun untuk peninggian bangunan Pak. Jadi saya ingin membuat proposal lagi, apa yang kelas 3 ini diikutkan lagi atau enggak? Karena gedung A itu kan keseluruhan tuh Pak. Dapatnya cuma satu kelas peninggian itu aja. Sementara untuk kusen apapun lantai juga rusak, plafon juga enggak dapat. Gimana itu Pak? Itu bukan DAK, Mas. DAU itu DAU. kayaknya. Iya. Iya. Zaman Iya. itu. Beda, Pak. Ya, kalau DAU jelas Yang dia rehab keseluruhan, masuk satu paket bangunan atau yang lain. Kalau parsial rehab seperti itu DAU. Kalau nggak salah gitu nggih, Mas Adi nggih. Oke, jadi untuk cuma pesan ya, saya bagi operator semua, ketika nanti ada genteng satu yang melorot, basa Jawa ini melorot, iku aja dijarno, ya. Karena kebanyakan nun sewu yang saya lihat, yang saya amati, genteng satu melorot dijarno, akhirnya kena kayu ini, kena rengi, kena usuke, hancur semuanya. Ya, kita sama-sama merawat, kita sama-sama cari anggaran gimana caranya, ya. Jadi tolong sama-sama barang ini dirawat lah sekolah ini, ya. Ketika kita cari anggaran sing sekolah ini wis misalnya dirusak no, ya, itu yang paling parah, kita susah cari anggaran ini. Jadi ketika ada genteng satu, tolonglah dirawat. Berapa sih menakno genteng itu, cuma berapa sih nyuruh tukang 100.000 kan hitungannya. Tapi ketika genteng satu kalian biarkan, pasti akan hancur. Nggak lama kemudian pasti akan roboh semuanya, pasti itu. Karena reng sama usuknya lama-lama rapuh, jatuh semua gentengnya. Gara-gara genteng satu yang lubang. Ya, jadi itu sih pesan saya. Tapi ketika rusak ya rusak saja, tapi jangan dirusak-rusakkan. Ya, seakan sih golek anggaran ya. Itu pesan saya sih. Ampun, para serja. Ada lagi? Oke, Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Dari Puspo, monggo Mbak Karoma. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. Kedengaran tak Pak? Dengar, masih merdu kok. Yang mau saya tanyakan gini, kalau atapnya sudah dicor gitu Pak ya, apakah itu sudah termasuk lahan kosong untuk pembangunan RKB? Kemudian pertanyaan selanjutnya, di lembaga Puspo itu ada yang lembaganya itu pembelajarannya di musola karena dia tidak punya gedung. Yang baru ini ya, kan lembaga baru itu. Yang KB baru itu ya. KB baru itu ini. Bukan, yang KB baru itu di rumah. Kalau ini yang 2 tahun yang lalu berdirinya itu di musola Pak. Nah, apakah itu jadi
bisa jadi prioritas gitu Pak, biar punya gedung sama-sama punya gedung seperti lembaga lainnya gitu. Mungkin ada persyaratan lain yang bisa membuat jadi prioritas utama gitu di Puspo. Iya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini agak ambigu ya antara gedung dan bangunan ya. Bapak Ibu sudah tahu perbedaan gedung dan bangunan? Ada yang tahu? Pakai rokok situ. Lah iso. Ada Pak Dan. Kalau gedung itu satu pintu dalam satu ruangan. Kalau bangunan satu pintu. Jadi kalau bahasa hormonalnya begini. Kalau kita pakai bahasa ilmiah dulu nanti susah mencerna. Kalau gedung itu keluar di dalam, kalau bangunan keluar di luar. Jadi begini, Dinas Pendidikan ini termasuk gedung atau bangunan? Gedung. Karena tiap ruangan ketika jenengan keluar dari pintu tetap ada di satu atap itu. Itu namanya gedung. Nah, kalau bangunan, misalkan ada bangunan satu ruang kelas A, B, C. Nah, tetap satu atap, tapi jenengan ketika keluar pintunya itu menuju ke jalan, menuju ke taman atau apa, pokoknya luar dari atap itu. Itu namanya bangunan. Artinya kalau bangunan itu keluar di luar, kalau gedung keluar di dalam. Nah, itu Pak Ade mesti senyum kalau ada keluar jalan itu. Gampang ya. Jadi bingung saya kok ngomong gedung, ngomong bangunan. Jadi saya pastikan kalau gedung itu yang ada di Pasuruan itu hanya perpustakaan. Perpustakaan karena di dalamnya punya ruang, misalkan ruang kamar mandi atau ruang penataan buku. Ketika jenengan keluar dari ruang penataan buku, itu masih ada di dalam atap itu. Itu namanya gedung. Makanya kalau perpustakaan disebut gedung. Kalau ruang kelas, dalam satu atap ada 3 ruang kelas, maka disebut bangunan. Itu dulu ya, Bu. Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana supaya saya ada prioritas dapat RKB? Yang pertama, jenengan harus punya orang dalam, jaringan pusat dulu. Enggak. Jadi ada skala prioritas, Pak Ibu. Yang pertama adalah jumlah PD. Jumlah PD dalam 2 tahun terakhir, dalam 3 tahun terakhir itu ada peningkatan. Kemudian ruang kelasnya jenengan tidak ada. Akhirnya jenengan paralel. Nah, itu jenengan diamkan. Maka ada masuk prioritas 2.5. Nah, itu nanti atau artinya Pak Adi itu. Nah, kemudian akan ada topografi di Verval SP. Ketika ini masuk 2.5, apakah layak lembaga ini dapat RKB? Ternyata tidak ada tanahnya. Berarti nggak dapat. Jadi banyak kriteria untuk mendapatkan RKB dari DAK. Jadi begitu Ibu. Monggo Pak Adi kalau saya salah dibenarkan. Wah, bener kok Bos. So, nyerah dia Riko. Sing dawa titik ah. Oke, terima kasih Pak. Oke. Yang lain. Oke, sampun. Monggo yang lain. Ada? Dari Grati, oh Mas Andi, mana Pil? Monggo Mas Andi. Ya, mohon maaf karena ini sekalian ada di internet. Ini ada berita seperti ini Pak. Ini kan proses kita untuk update Sarpras sampai 31 September. Nah, berikutnya kemarin di Grati, kebetulan di tempat SD saya sendiri, SD Sumber Sari 4 dapat RAP sama CAG ya. Nah, untuk update ruangannya ini belum saya update karena saya butuh cara dari RAD-nya. Karena kan butuh ukuran, terus luas bangunannya, ini
kebetulan kemarin dapat lab TIK sama perpustakaan sama kamar mandi. Nah, itu nanti gimana untuk melengkapi dan mengupdate data yang kita punya, karena di Perpal SD pun takutnya gini, kemarin pun lahan kosong itu masih terupdate tahun 2023. Kemarin saya update lagi, akhirnya dapat RAP tersebut, takutnya nanti dapat lagi taruh di mana kan gini loh. Nggih, terima kasih. Untuk Acara belum kita nggih, saya paham perasaanmu. Jadi begini Pak Nabil ya. Sederhananya tugas operator itu eksekutor. Ketika jenengan mau input atau merubah, Pak, lembaga saya dapat DAK atau DAU atau bantah atau bansos yang sifatnya fisik. Selama Anda tidak menerima berkas, ya jangan diupload. Dan atau ketika itu perintahnya KS, silakan Pak KS mendampingi. Ayo Pak KS, melok ngiro-ngiro. Pokoknya jangan jenengan. Termasuk dalam hal ini update Satpras. Jenengan harus punya pendampingan dari Bapak KS atau bagian Satprasnya. Kok nggak dapat berkasnya BAST-nya Pak? Nah, mungkin KS-nya kurang gerak. Ajaklah jalan-jalan ke dinas menemui Pak Ade. Ada kok BAST-nya. Sambil bawa laptop juga. Ben di update nangone depannya Pak Adi sekalian, sinkron di Zoom, ya wifi-nya gratis. Nanti kalau tempat chat, Oke. Ada lagi Mas Nabil? Ada lagi Mas Nabil? Ini bisakah lain kali atau lain waktu saya bisa mengundang, karena gini, kemarin pun sudah saya sampaikan ke kepala sekolah, itu sampai saya jelaskan masalah, kan kemarin ada yang dapat bos kinerja, kan plotting-plottingnya kan kalau di Dapodik itu kan ada sendiri-sendiri nih ya kan. Nah, akhirnya rame Pak, ramenya itu gini, tuh, SD kita ini jelek kan gini ya. Terus SD yang lain itu teman-teman operator ini ada dampaknya juga, yang satu yang nggak dapat ini juga kena imbasnya. Akhirnya saya kumpulkan semua rapat kelas sekolah, saya jelaskan. Tergantung kita plottingnya kemana. Kalau kita mau bantuan secara fisik bukan di bosnya, ya berarti kan kita di Dapotiknya memang benar-benar jelek kan gini. Nah, kalau memang bagus berarti bisa dapatkan begitu saja. Nah, untuk berikutnya apakah bisa saya mengundang, apalagi ada Mas Adi, lengkap sudah ini, jadi dia plottingnya ini ada kan gitu. Oh nggih. Kasih linknya Zoom sekarang. Aja. Sekarang Pak? Iya. Ini yang tidur semua lah sekarang ya Pak. Oh, Nah, buatin Zoom Pak. Saya dengan KS gratis. Mas Nabil. Ya, jadi gini, kita kan nggak mungkin turun langsung, cuman ada beberapa cara, salah satunya dengan Zoom. Karena kita kan yang Naruto kan hanya Mas Erwin saja bisa membagi diri. Jadi kita kan nggak bisa. Jadi kita fasilitasi dengan Zoom kayak yang kemarin itu. Jadi kecamatan lain juga begitu, baik jenjang PAUD, TK, KB, TK maupun SD SMP. Kalau memang Pak butuh ini untuk menegaskan ke pemegang kebijakan, dalam ini kan kepala sekolah, monggo kita fasilitasi itu. Asal nanti tidak bertabrakan dengan kegiatan kami, dan itu pasti akan kami sediakan siap. Jadi itu. Karena ini sangat membantu kalau ada Mas Hadi juga kan selaku. Oh siap, Mas Hadi siap itu. Ada di Dapotiknya, apalagi ada Pak Nur sama Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak Nur. Oke, sama-sama. Jadi untuk teman-teman yang butuh pendampingan, nanti akan kita sediakan Zoom-nya. Cuman jangan jadwalkan saja, nanti kita cross cek dengan jadwal di kami di dinas, apakah bisa, kapannya bisa. Ya, itu nggih. Monggo yang lain. Tambahan gini aja Pak Nabil. Ini kan misalkan kecamatan Jenengan Grati dengan TK-nya itu sudah selesai. 5 hari selesai, sudah update semua. Silakan ke kami, WA aja, nanti ada tim yang ke sana. Nah, manfaatin tim itu. Ada Satpras Dikdas, ada Satpras PAUD, dan ada Dapodik.
Jenengan mau pilih yang mana? Dan tiga-tiganya akan turun langsung. Oke, Bertiga siap, itu. Dan. Oke. Mantap. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Maaf Bapak Pak, Ibu. izin tanya Pak. Oh, oke, monggo. Dari Dari Serpan. Pak Serpan. Monggo, silakan. Izin tanya gini Pak, di lembaga saya itu ada 5 ruang, 6 rombel. Nah, maksud saya itu kan ada 2 bangunan, Pak nggih. Bangunan A dan bangunan B. Yang bangunan A ini cuma 2 kelas. Kelas 1, kelas 2 ini diseket, 2 sama 3. Nah, maksud saya itu Pak, bagaimana agar bisa dapat bantuan ruang untuk yang kelas 3 itu kan luas lahan saya itu nggih nipis Pak gitu loh, mepet gitu. Tidak begitu luas. Jadi kalau mau ngajukan RKB tapi didak gitu, gimana Pak caranya Pak gitu loh Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, kami. Monggo Pak Erin. Begini Ibu ngantungan gitu. Nggih. Yang pertama adalah ukuran ruang itu kan 8 kali 7. Ya. Nggih, nggih. Itu jenengan sekat. Nggih, disekat. Sebetulnya itu Pak 8 kali 7 itu disekat. nggih. Oke. Berarti 6 rombel mempunyai berapa ruang? 5 ruang. 5 ruang. Nggih. Oke, berarti itu secara tidak langsung jenengan butuh 1 RKB. Nggih. Oke. Jumlah PD berapa Ibu? Jumlah PD-nya 73. Titik ya. Nggih. Berarti program KB berhasil. Anu Pak, banyak MI Pak. Nggih, begini Ibu. Apapun namanya, kalau lihat SPM-nya dan rapat mutunya 1 ruang itu 1 kelas. Nggih. Lazimnya ya. Nah, tetapi mungkin di verbal SP Ibu jumlah luas lahan bangunan dan luas tanahnya tidak memenuhi. Artinya ketika ngomong luas tanah dengan luas bangunan itu akan dibagi rasio jumlah murid dengan lapangan. Nggih. Jadi 1/1,34 itu untuk lapangan. 1,34 itu per lapangan untuk lapangan. Kemudian kalau jenjang PAUD dan KB itu ada untuk tempat bermain itu 1,112. 1/1,2. Nah, kalau ED 1/1,34 itu untuk lapangan dengan rasionya, rasio jumlah murid ya. Yaitu adalah rasio rentang tangannya. Oke, kayak upacara dan juga tempat untuk olahraga. Dan mungkin itu nggak terbaca itu. Akhirnya nggak dapat. Pak, bagaimana solusinya Pak supaya dapat? Nah, mungkin Ibu bisa mengajukan di DAU atau PB2 untuk RKB. Pak, saya nggak punya lahan, silakan didak dulu. Ngedaknya nggak duit Pak. Nah, itu bukan urusan dinas. Kayaknya itu mandiri. Dan atau kalau pengen mau nego tipis-tipis ya itu minta rehab berat supaya untuk buat ngedak. Nah, itu jenengan lobby Pak Adi aja, tapi KS-nya bukan jenengan. Nggih. Nggih. Sampun ngantungan. Kalau misalkan Pak nggih, misalkan kan di SD saya itu rusak berat untuk kelas 4-5 itu rusak berat gitu Pak. Misalkan kan kusennya itu di Dapodik nggih rusak berat. Kalau misalkan kan ada dari bos itu sekarang itu Pak pintunya nggak bisa ditutup Pak di keadaan di SD saya. Kalau misalkan ada anggaran bos lalu diperbaiki gitu, nggak apa-apa Pak. Tapi katanya itu mau dapat bantuan gitu loh Pak. Misalkan diperbaiki dengan anggaran bos itu apa tidak apa-apa? Sebentar. Katanya itu katanya siapa Ibu? Katanya Ibu KS. Nah, itu dipastikan dulu. Nggih. Saya kira kalau untuk perbaikan pintu, ini kan persentasenya tidak terlalu besar dan masuk kategori ringan sebenarnya. Yang masuk kategori berat itu pondasi, boarding, seperti itu.
Jadi itu tidak apa-apa. Cuman kalau memang ada katanya tadi itu dipastikan dulu. Nggih. Kalau memang mau dapat lebih baik jangan. Kalau memang dipastikan tidak dapat, silakan bisa dialokasikan dari pos. Itu nggih. Nggih. Monggo Mas Erin tambahan. Nggih, ngantungan 1 sampai dengan saat ini ruang kelasnya baik, jumlahnya 6. Nah, Tadi katanya jenengan 5 jumlahnya. Loh, iya Pak di Dapodik Pak, 5 ruang Pak. 6 di situ. 6. Nggih ya. Mas Erwin, dek laporan sinkron saya 5 iki. Iki yang bener yang mana ini? 5 ruang. Itu Iya, 5. laporan manual Pak Adi. Di sini gitu laporan ya. Dapodiknya 6. Nah, Yang ayo, terbaca Bu. di DAK itu Dapodiknya. Iya. Oke. Ayo Pun, Bu. nyantungan ayo. Loh, Itu iya berapa 5 itu? Pak. Yang kelas 2 sama 3 itu Salam. diseket 1 pintu. Salam ke kepala sekolah Ibu, suruh ndonga sing akeh Bu cek oleh DAK. Insyaallah dapat tahun Nggih. depan insyaallah ya. Itu Amin Ndonga dari sing Pak. akeh sing penting. dari Nggih, wayainya nggih, itu. nggih. Wayai Matur Hadi nuwun ya. Pak. Nggih. Ya, Gus Hadi. Oke. Oke, yang lain? Gus Hadi. Oke. Kalau memang tidak ada, Bapak Ibu, untuk di 2023 ini kita sudah bukan masanya kirim data, pokok data dan lain-lain, apalah istilahnya. Yang kemarin-kemarin data itu adalah dilihat dari ukuran quantity atau besaran data. Pokoknya sinkron sudah selesai, terisi sudah, invalid sudah 0, oke. Tapi kita coba untuk tahun 2023 ini kita ke quality. Jadi quality data bagaimana? Bapak Ibu. Rame Pak, ini Pak, kedengaran Pak. Halo. Oke, sebentar. Sukorejo. Sudah dengar nggih? Oh, Bang, Tanggi kecamatan. Irawan Putih, tolong dimatikan itu mic-nya. Ya. Peserta dimatikan. Udah, kita lanjut nggih. Jadi ya tadi dari ngantungan yang sudah langsung dicek secara faktual di data oleh Pak Erwin. Itu satu contoh nggih yang kita hanya berpikir secara kuantiti saja, tapi quality datanya itu belum terpikirkan. Contohnya bagaimana? Selama di tahun 2000, mulai tahun 2021, 22, bahkan sebelumnya kita sudah informasikan, silakan perbaiki datanya secara faktual. Artinya, kalau memang itu ruangannya 5, silakan diisikan 5. Kalau memang itu perpustakaannya tidak punya, silakan ditiadakan perpustakaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, nanti akan kita kirim maaf ya, akan kita kirimkan format untuk pengisian data Bapak Ibu yang berisi tentang denah sederhana Bapak Ibu. Coba nanti kita ke dulu ya. Mohon izin share screen. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Siap, kelihatan Pak. Saya kira jenengan sudah tidak asing lagi dengan ini, atau memang asing? Karena ada dua kelompok ini ya. Ya, ini coret-coret dari PAUD rupanya ini ya. Nah, Bapak Ibu, di beranda dapur ini kan ada namanya FAQ ya. Itu sebenarnya bisa jenengan buka di situ semuanya. Cuman yang kita bahas di sini adalah tentang Sarpras Bapak Ibu. Selama ini banyak yang tanya-tanya, tapi dari jenengan sendiri atau dari anggota jenengan di wilayah itu tidak pernah membuka ini. Ya, itu sudah kami buktikan. Kita turun, kita wawancara langsung Bapak Ibu Nusewu, kita selalu komunikasi, kita uji petik di lembaga, apakah informasi itu sudah tersampaikan dan sejauh mana informasi itu tersampaikan
kita selalu ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti mohon nanti dikirim ya, dipersiapkan masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu untuk membuat DNA sederhana dari ya. Seperti ini saja. Untuk mengetahui besaran atau quality datanya dulu, akan kita cross check-kan. Khawatirnya nanti apa yang jenengan entrikan di Dapodik itu tidak sesuai. Dan kami harapkan DNA ini memang benar-benar kalau memang itu hanya satu ruang kayak di ngantungan tadi, misalkan di ruang kelas di sini, tidak usah dikasih sekat, sudah bunyinya ruang, sekat dihilangkan ya. Itu yang pertama. Terus untuk bagi lembaga swasta, kemarin kita sudah uji petik juga. Di beberapa kecamatan kita adakan Zoom terkait validasi data di verbal SP. Ternyata masih banyak Bapak Ibu lembaga-lembaga yang swasta yang sudah mendapat atau sudah mengurus izin operasional dan sudah terbit, ternyata tidak diupdate di verbal SP-nya. Nah, dan itu hampir di beberapa kecamatan kemarin kita ambil uji petik, Zoom langsung, diwawancara langsung, ternyata hampir 50% di satu jenjang itu tidak upload. Ya, padahal dia sudah punya. Ada lagi yang memang teledor, sudah habis ijobnya belum ngisi. Dan itu kami khawatirkan itu sangat berpengaruh pada perolehan BOP atau bosnya. Karena syarat bos itu adalah punya NPSN, punya izin operasional, dan NSN PD. Nah, Bapak Ibu, nanti mohon untuk Sarpras ini membuat DNA sederhana, DNA sederhana seperti ini, kirimkan melalui link yang berlaku, isikan ijob, dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau memang ada nama di Dapodik Bapak Ibu yang berbeda dengan ijob, karena kemarin kita cek sampling beberapa kecamatan itu ada yang berubah di ijobnya tidak sama dengan di Dapodik. Maka ini perlu diselaraskan Bapak Ibu. Yang bisa diselaraskan itu melalui Dinas Pendidikan. Tapi kita nggak mungkin menelaah satu-satu Bapak Ibu. Maka dalam kepentingan itu mohon nanti juga diupload, dipersiapkan SK ijobnya yang terbaru. Supaya nanti selaras antara di Dapodik dengan izin operasional. Contoh saja kemarin ada TKPKK misalnya, TKPKK yang sebelumnya di Dapodik TKPKK IX, ternyata di sana ada TKK IX Wonorejo, ternyata ada tambahannya. Ada TKK 9 misalkan, ternyata di ijob terbaru adalah IX gitu. Jadi itu kadang sepele Bapak Ibu, tapi juga akan berpengaruh. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, terus untuk bangunan-bangunan Bapak Ibu, kami tidak perlu menjelaskan karena sudah sering kali, tinggal arahkan saja Bapak Ibu anggotanya untuk ke sini. Khusus untuk lembaga yang kemarin ada lembaga 3 ya, Mas Erwin ya, yang merger ya, otomatis ini kan negeri, otomatis ada dua lokasi tanah yang berbeda. Mohon juga diupdate. Nah, jadi tanahnya bukan satu tapi ada dua di dua lokasi yang berbeda, yang kemungkinan alamatnya juga berbeda karena ini kan lokasinya berbeda. Jadi monggo nanti didampingi atau diinformasikan ke lembaganya untuk menambah tanahnya dan memindah gedungnya. Kalau memang ada gedungnya yang dipindah silakan. Ya, disesuaikan dengan di mana keberadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus untuk tingkat kerusakan Bapak Ibu, tadi nanti akan kita share lagi yang TK tadi sudah kami share penilaian kerusakannya. Yang dimaksud Pak Erwin tadi adalah mungkin lembaga itu kan kira-kira bagaimana tingkat kerusakannya. Itu sudah ada panduan Bapak Ibu, tapi kan nggak mungkin keseluruhan. Cuman simpelnya gini, ukurannya apa, kira-kira rusaknya apa, silakan dientrikan sesuai dengan prosesnya lembaga dulu. Ya, karena kalau menurut itu yang di form PUPR itu ya, itu angel kata Pak Erwin ya, angel sekali. Ya, jadi yang kita perlukan adalah versi lembaga dulu. Tapi mohon disesuaikan dengan kondisi faktualnya. Jangan nanti berdasarkan keinginan kepala sekolah ini tidak. Tapi memang
kondisinya bagaimana. Kalau itu rusak, bilang rusak. Kalau itu temboknya hanya cul sidik, nggak mungkin kan dia kerusakannya 40%. Ya, monggo disesuaikan. Jadi harapan kami, goalnya di Oktober di 30 September nanti sudah terpetakan Bapak Ibu, mana-mana kerusakan yang harus dipetakan untuk mendapat alokasi kalau memang ada alokasi atau mendapat tindak lanjut. Itu. Terus untuk penghapusan Bapak Ibu, untuk penghapusan Sarpras, ya, monggo dihapus Bapak Ibu. Sudah ada acaranya sebenarnya, tidak perlu kita ajari Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang jenengan atau anggota jenengan tidak yakin. Monggo, di sini sudah ada tata caranya. Silakan dilakukan tindakan. Misalkan tadi ngantungan ya, ada 5. Silakan dihapus salah satu dengan syarat nanti data turunannya kayak alat, bangku, terus apapun yang ada di situ dipindahkan dulu. Ya, atau dihapus dulu. Baru nanti dihapus bangunannya. Jadi tidak bisa langsung menghapus ke ruang tapi ke bangunan. Masuk alih fungsi rumah dinas. Ya, termasuk alih fungsi rumah dinas juga disesuaikan dengan SK penggunaan awalnya. Kalau memang tidak ada perubahan, silakan. Kalau itu rumah dinas, silakan rumah dinas, tapi nanti mungkin penggunaannya perpus. Seperti itu. Jangan pernah mengalihkan nama kalau memang tidak sesuai peruntukannya. Maksudnya penggunaannya awal apa, dia tetap bunyinya itu, tapi nanti penggunaannya tetap seperti apa. Nah, karena apa? Nanti akan terbaca kalau memang, oh ternyata yang satu kelas itu ruang perpus yang dipakai untuk ruang kelas. Nah, nanti itu potensi-potensi seperti itu yang lebih besar mendapat kesempatan bantuan. Karena nanti terbaca, oh ternyata kurang. Nah, karena di sisi SPM itu pasti akan terbaca kurang, Bapak. Jadi itu. Terus lanjut Bapak Ibu, untuk yang terakhir ini kegiatan sinkronisasi tetap berjalan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti 31 Agustus selesai, jangan sudah tidak sinkron. Kalau memang ada perubahan data, silakan. Ada tambah PD baru, silakan ditambahkan sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Nah, terus jangan lupa Bapak Ibu untuk update ditengok di SP-nya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Erwin, ini harus selaras antara Dapodik dengan di SP-nya. Dari citra spasial dan citra Sarpras, silakan di-update yang terbaru. Karena semakin banyak data terbaru yang terupload, itu kan terbaca juga di sistem pusat. Jadi kalau itu data diam, itu juga akan kemungkinan berpengaruh. Kemungkinan akan berpengaruh juga. Jadi sampai di sini, nanti mohon disampaikan, ini kita tidak perlu menyampaikan banyak karena sudah tersedia semuanya Bapak Ibu di FAQ ini. Oke. Terus panduan juga kayaknya sudah kita share, sudah pernah kita share, tapi akan kita share lagi nanti. Oke. Itu. Barangkali ada tambahan, Mas Erwin? Mas Hadi, ada tambahan? Monggo Mas Hadi. Monggo Mas Hadi. Roni. Mas Hadi ada tambahan? Cuma tambahan bagi yang mau mengajukan pembangunan, khususnya pembangunan, tolong disiapkan lahan dan sertifikat ataupun keterangan dari desa, itu aja sih. Iya. Kalau ingin menambah apa namanya pembangunan hitungannya, monggo. Oke, cukup itu ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita close Zoom-nya? Ya, terus lagi ini ya, silakan nanti diupdate per kecamatan gitu. Monggo, ini kan kita kalau turun itu kan nggak mungkin satu-satu gitu, satu kecamatan satu jenjang. Monggo dikoordinasikan dengan teman-teman yang sewilayah, baik itu TK, SD,
SMP maupun KB. Nah, nanti kalau memang sudah update, silakan konfirmasi ke kami untuk kami analisa, kita tarik datanya. Kalau memang diperlukan turun, kita akan verifikasi faktual di sana, Bapak Ibu. Ini dalam rangka untuk percepatan, Bapak Ibu. Jadi itu nggih, pesan dari kami. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita close. Monggo. Dari Winongan, monggo. Monggo dari Winongan. Sampun. Ini ada yang resen. KB PH Winongan. Tak tambani Mas, tak tambani Mas, tak tambani Mas. Mbak Khadijah. Assalamualaikum. Oke, dari Winongan, monggo. Oke, monggo. Ini Pak, maunya di apa katanya tadi dijelaskan bahwa data luas tanah itu yang di Dapodik harus selaras dengan SP gitu ya Pak ya. Ya. Ini gimana lembaga saya ini kan saat ini dari dulu sampai saat ini lembaga saya gedungnya apa sekolahnya itu masih pinjam gedung posyandu. Terus saya ngisinya di Dapo itu gedung yang dipakai sekarang gitu Pak. Terus sedangkan saya mau mengajukan RKB. Nah, di SP itu gimana nanti luas tanahnya yang mau disinkronkan dengan Dapo itu Pak? Apakah yang Daponya dirubah dengan luas tanah yang akan mau dibangun atau gimana? Soalnya yang di Dapo itu saya isi kondisi sekarang gitu, gedung pinjem ini, yang pinjem ini. Sudah, Bu. Nggih. Jadi di Dapo dan di Verval itu statusnya pinjam, Bu ya? Iya, pinjam. Iya. Iya, benar tuh, Bu. Luas tanahnya itu loh, Bapak. Luas tanahnya kosong, Bu. Luas tanah milik kosong, luas tanah bukan milik itu yang diisi. Iya. Iya, Pak. Makasih. Nggih. Monggo, ada lagi? Ampun, nggih. Terus untuk mengupload ini di SP, Pak, tadi itu yang persyaratan-persyaratan untuk pengajuan RKB itu nanti nguploadnya di mana ya, Pak ya? Oh, begini, Bu. Yang pertama, ketika Ibu menyatakan dalam Dapo itu adalah bukan milik, ya. nggih. Kemudian di Verval SP juga bukan milik, ya. Maka kayaknya sih Ibu nggak berhak membangun. Lah, terus Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Maksudnya gedungnya bukan milik saya gitu loh, Pak, yang di Dapo. Iya. Iya. Kalau membangun kan Ibu butuh surat atau keterangan. Iya. Nah, misalkan nih Erwin ini ngontrak rumah. Ya. Dengan adanya di situ luas tanahnya 100, luas bangunannya 50. Ya 50 mau saya bangun. Enak yang punya tanah dong. Tak bangun dong. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, saya tidak mempunyai hak untuk membangun di atas tanah yang bukan milik saya. Itu kalau itu kita bicara etika, Bu. Tetapi kita diperbolehkan menjaga bangunan yang sudah ada, yaitu rehab. Paham, Bu ya? Jadi dirubah gimana ini, Pak? Milik gitu berarti? No. Itu kan bukan milik. Jangan, Bu. Milik pangeran gitu tak? Jadi substansinya gini. Jadi apa segala sesuatu yang kita ajukan pembangunan itu harus ada dasar fondasinya, itu harus memang ada milik, atau minimal kalau memang itu milik desa ada dokumen hak pengelolaan. Itu kayak TKDWP itu ya. TKDWP dia misalkan luasnya yang dikasih hak pengelola itu misalkan 100
yang diberikan 50, tinggal 50. Itu boleh, Bu. Tapi jenengan kan bukan milik. Maksudnya bukan pengelola, hanya dipinjami saja kan. Itu berbeda nggih. Jadi hak pengelolaan dengan dipinjami. Sama-sama dipinjami tapi ini ada hak pengelolaan. Jadi itu. Dan secara secara yuridis itu kuat. Karena apa? Pihak-pihak pertama yang meminjami tidak bisa sewaktu-waktu ngambil. Kalau jenengan pinjam tiba-tiba ada sengketa terus diminta, jenengan yang akan dirugikan. Artinya bantuan fisik yang diberikan ke lembaga jenengan akan sia-sia. Jenengan tidak akan bisa memanfaatkan. Kalau desa kan ada hitam di atas putih pengelolaannya. Kecuali kalau itu adalah apa namanya, hibah. Kecuali kalau hibah. Itu boleh, malah harus itu. Iya, maksud saya tuh gedung yang dipakai sekarang kan bukan milik. Nanti rencana untuk mengajukan ruang kelas baru itu nanti tanahnya hibah, Bapak. Tanahnya dulu, Ibu. Tanahnya dulu. Kalau memang sudah ada surat di akta hibahnya, silakan. Ya, begitu. Jadi ada dasarnya. Tidak bisa hanya berdasarkan kata-kata manis saja, tanpa ada hitam di atas putih, tidak boleh seperti itu. Secara yuridis itu tidak boleh. Ya, jadi kalau memang ada, monggo. Kalau memang itu hibah, pastinya akan bunyi milik. Ya, silakan diajukan perubahannya. Itu nggih? Nggih. Oke. Sampun? Nggih. Oke, ada lagi? Bapak Sudah. Ibu? Sudah ada. Oke. Yang lain? Perlu buku hotel. Iya, kayaknya perlu hotel ini. Oke. Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada, monggo kita lanjutkan nanti koordinasinya di grup. Harapan kami ada banyak yang terjaring untuk sarprasnya, pemetaannya terpenuhi, yang rusak memang benar-benar rusak, yang tidak rusak memang benar-benar tidak rusak, dan mohon sekali untuk ruang atau sarpras yang memang tidak ada atau bisa dibilang fiktif, silakan dibersihkan. Ya, karena ini nanti salah satu faktor yang akan meningkatkan potensi jenengan untuk mendapatkan ketipan dari Mas Hadi ya ini ya. Karena nanti pengusulannya dari Mas Hadi. Ya, itu kalau sudah tidak ada lagi, Pak. monggo. Dari mana? Dari TK Trimo Prodadi. Monggo. Ya, itu untuk yang diprioritaskan itu apa dari sarpras rehab apa RKB, Pak? Karena dari TK saya itu sudah 3 kali pengajuan RKB, malah pernah disurvei juga. Karena kita pakai musola juga gudang, Pak, kelasnya gitu. Jadi kalau memang yang diprioritaskan itu dari rehab, saya nggak akan upload lagi gitu loh, Pak. Ya, untuk kalau memang yang diprioritaskan itu RKB, saya akan mengajukan. Asalnya kemarin sudah ya, katanya di ACC gitu, Pak. Oke, begini. Terima kasih, Ibu. Pak. Oke. Jadi yang jenengan sampaikan itu adalah kemungkinan DAU, Bapak Ibu. DAU itu memang uangnya terbatas, yang menginginkan banyak. Cuman yang kita bahas saat ini adalah target untuk DAK. Kalau DAK bisa rehab, bisa bangunan baru, bisa alat. Nah, monggo kalau memang jadi ini jangan pernah menganggap enggak akan dapat terus jenengan tidak lakukan. Ya, kita akan berusaha. Monggo disesuaikan di data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau memang dapat, dan itu sudah pernah Pak Erwin ya, ada lembaga yang dia tidak pernah ngajukan, tapi dia rutin tingkat kerusakannya itu berjenjang. Semester ini rusak sekian persen, akhirnya tanpa mengajukan langsung dapat dari pusat. Karena apa? Kurva kerusakannya itu langsam, jadi tidak gini. Jadi kalau itu jenengan lakukan, bisa jadi kemungkinan bisa dapat, Bapak. Jadi ini kan
kita sebut unda-undi juga bukan unda-undi ya, karena ini ada data yang harus dipertaruhkan di situ. Monggo disesuaikannya. Jadi pertemuan ini bukan hanya pas kita dapat bantuan, enggak. Kita memetakan rusak, tidak, fiktif atau tidak itu. Kalau memang ada fiktif silahkan disesuaikan supaya tidak ada lagi ruangan fiktif, barang fiktif. Kalau memang ada rusak, ya silakan disebut rusak. Kalau memang itu baik, jangan pernah disebut rusak. Seperti itu, nggih. Monggo. Nggih. Jadi fokus kita adalah pendataan kerusakan, bukan hanya berdapat bantuan. Bantuan itu kalau memang sudah kita lakukan semua, pasti akan dapat. Kata Pak Erwin, indah pada waktunya. Ya, itu ya. Sabar ya Pak ya. Nggih, sabar. Nggih. Sampun ada lagi, Bu? Gue SMP 1 Rembang ya, oleh 6. Nah, itu kayak SMP 1 Rembang itu. Dia utun, akhirnya dapat 6 itu. Bahkan Sukoharjo itu ya, dia dapat revitalisasi SD itu. Ya, jadi seperti itu, nggih. Jadi jangan fokus, saya dapat bantuan. Itu yang malah kita nggak suka. Karena kalau sudah terlalu bernafsu, nanti yang nggak rusak dirusak-rusakkan. Itu nanti malah sangat terbaca sekali di pusat itu. Jenengan kan nggak akan kelihatan, tapi begitu digabungkan kurva kerusakan itu akan tampak sekali. Dan yang nomor satu pasti itu yang nomor satu akan minggir dulu. Jadi seperti itu. Oke. Ampun, Ibu. Ampun, Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak, mau tanya Pak. Monggo. Dari mana ini? Assalamualaikum. Saya dari TKPKK 1 Mbayeman. Ini berarti pembahasannya tentang fokus kerusakan sama sarpras mawon nih Pak. Misal kalau kita butuh paving gitu nggak bisa. Ini belum bisa ya kayak gini. Bisa Belum ada saja juga. butuh paving, Bu. Di sebelah kan ada toko bangunan itu. Enggak, itu misal Jadi maksudnya gini, caranya. klasifikasi untuk jenis bantuan kalau dari DAK itu ada juknya sendiri. Jadi kalau paving, utilitas, apa itu pagar itu dari DAU dan mekanismenya tersendiri, Bu. Dan sudah ada mekanisme sendiri. Ini kita bahas tentang pendataan sarpras. Ya, pendataan sarpras itu kan tidak hanya yang rusak saja, yang baik kan semuanya terdata dan dipastikan untuk memastikan bahwa ini loh data sarpras Kabupaten Pasuruan, kondisinya seperti ini. Kalau sudah ada peta Bapak Ibu, itu nanti kita merencanakan di dinas merencanakan itu enak. Oh, daerah sini kerusakan yang banyak ini. Oke. Jadi mindsetnya sudah tidak kalau dulu hanya berdasarkan proposal dan dekat orang dinas saja, dekengan pusat ya. Kalau sekarang kita merubah itu, Bu Ibu. Jadi data yang bicara, kalau memang ada proposal tapi data kayak tadi sudah ngajukan tapi data bilang ruangnya baik-baik saja, pasti akan kita tolak nomor 1 itu. Nggih, itu nggih. Iya, Pak. Nggih. Oke. Ada lagi? Sampun, Pak. Sampun nggih. Kalau sampun demikian dari kami, dari Pak Erwin, dari Mas Hadi untuk pendataan ini. Nggih, Mas Hadi monggo. Mohon pengertiannya untuk semua operator ya. Untuk paving dan pagar itu tidak ada di aplikasi DAK. Tolong didengarkan semuanya, digarisbawahi. Ketika jenengan mau mengajukan pembangunan, salah satu contoh pembangunan UKS ya, berarti otomatis jenengan tidak punya UKS, ininya gitu. Tapi ketika di Dapodik sampean punya UKS, sampean mengajukan UKS, otomatis tidak dapat ya. Ketika jenengan mau mengajukan otomatis harus dihapus dulu ya. Sampean memperbaiki itu ketika sampean ingin mendapatkan akreditasi. Karena masalah ini masalah nasional. Kita sering komplain sama kementerian bahwa Kabupaten Pasuruan tidak membutuhkan bantuan. Wong apik kabeh sekolahan. Saya juga nggak tahu, yang punya data kan mereka. Tolong ketika sampean nanti mau akreditasi, tolong dihapus, dikembalikan lagi datanya. Sering operator data itu tidak dikembalikan dan kepala sekolah itu tidak tahu. Kebanyakan itu masalahnya. Tolong kalau kepingin dapat bantuan DAK harus pinter operatornya, itu kuncinya. Kan gitu Mas Nerkomto, Mas Erwin?
Ya, kalau nggak pinter sampean nggak pasti dapat. Itu saya yakinkan pasti itu wes. Ya, sepinter-pinternya sampean harus pinter. Ya, ketika sampean wes akreditasi dan dikembalikan sekolahnya api, ya wes, ya hasilnya iku api. Sampean punya UKS, sampean punya ini ruangannya cukup. Loh, aku pengen lanjut RKB Pak loh, tapi di dapur dikit sampean sudah penuh semua. Apa sih yang mau diajukan? Ya, ini pelajaran bagi kita semua. Tolong ketika jangan pernah bermain data. Ketika data itu sudah nggak ada, ya sudah nggak ada. Dalam arti kalau RKB, kalau pembangunan UKS nggak ada, ya nggak ada. Jangan diakuni ada. Yang pasti nanti pusat akan melihat sampai punya UKS. Ya, jangan salahkan pusat ketika sampai nggak dapat. Loh, aku nggak oleh masa tinggal jalan balik-balik. Dapat dikit sampai terus dirubah kok. Ya, tolong teman-teman semua operator saling mengingatkan ketika dapat bantuan, tolong ya dirubah datanya. Mumpung ada data berkali-kali Mas Erwin, Mas Nurkamto mengingatkan jenengan ya. Ini juga demi kebaikan jenengan semuanya, demi Kabupaten Pasuruan. Yang pasti tahun ini kita dapat anggaran 30M, alhamdulillah. Kita tidak menyebutkan lembaganya Mas Erwin, Mas Nurkamto ya. Kita safety dulu biar ini nanti biar jadi surprise bagi mereka yang dapat pastinya. Dan adapun pasti ada salah satu yang dari yang bertanya tadi dapat dari kita nanti di AK ya. Yang pasti untuk tahun ini luar biasa, satu lembaga bisa mendapatkan 6 bantuan rehab ini dan sebagainya. Ya mungkin itu rezekinya ya. Itu pun semua di luar nalar kita, itu semua dari kementerian semua ya. Jadi si pinter operatore, aku minta tolong ya. Bukan berarti pinter terus kepala sekolah ditikung, jangan ya. Kita pun dipercaya pimpinan Mas Nurkamto, Mas Erwin, kita sama-sama tetap tunggu dan kita sama-sama bekerja sama. Komunikasi yang baik itu kuncinya. Mas Erwin, Mas Nurkamto sampai gak turu-turu, saya tahu betul mereka kayak kerja kayak gimana ya. Golekno anggaran 30M luar biasa untuk tahun ini. Bayangno, kita mengajukan 130M, kita di ACC 30M. Itu luar biasa. Tak bilang gini, Pak, Mas, ya Mas Hadi, kenapa anggaran kita tidak ACC semua? Loh, anggaran sama nggak fiktif dah. Loh, jangan bilang fiktif. Sampai lihat dulu. Kasih aku waktu 5 menit Mas Hadi, kita lihat apa yang saya ajukan. Dilihat sama kementerian. Ini pengalaman, jangan dengarkan semua. Ya, dilihat. Pada waktu dilihat, iya Mas Hadi, saya ngajak 130M ini data real KB dalam arti rehab ruang kelas rusak semua, ada semua buktinya. Kita pun mengumpulkan data bukan 1 hari 2 hari, kita mengumpulkan hampir 3 minggu, mungkin 1 bulanan kita mengumpulkan untuk real semuanya. Apa yang kita tunjukkan kepada kementerian, apa yang kita sajikan pada kementerian, itu semua data benar-benar real, tidak ada data fiktif. Tak jamin, saya jamin. Ya, sampai Bapeda pun ngeri lihat data kita. Satu-satunya OPD yang paling mengusulkan paling banyak anggarannya dari OPD lainnya. Karena benar-benar real. Ketika kita mengusulkan semua anggaran itu, jawabannya apa? Kita kalah di anggaran, kita kalah di dana. Ya, kita mau apa lagi? Ya, yang penting kita sudah berusaha mengajukan 130 di ACC 30, alhamdulillah itu kuncinya. Ya, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin ya pacaran nih. Jenengan juga selaku operator, yo sampai di situ saja, boleh oleh anggaran, terus Marino KWA Mas Erwin, KWA Nurkamto ya. Kita harus sama-sama belajar dan sama-sama saling menginginkan. Itu aja sih Mas Erwin, Mas Nurkamto. Saya terima kasih banyak selama ini kita dibantu jadi solid, jadi tim yang solid, luar biasa sekali sampai malam dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan anggaran 30M. Ya Mas Erwin, Mas Nurkamto. Monggo dilanjut. Alhamdulillah. Kok geruk. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi curhatan dari Mas Haji ya, memang benar. Cuman makanya Bapak Ibu tadi sampaikan, silakan diperbaiki dulu. Semakin data itu baik Bapak Ibu, kesempatan itu akan semakin besar. Ya, semakin real, mendekati real, itu juga semakin lebar kesempatan untuk mendapat apapun yang seharusnya didapatkan oleh lembaga. Dan Bapak Ibu jangan lupa nanti dikoordinasikan. Kenapa kita hari ini mengundang operator saja? Ya, karena ini teknis Bapak Ibu, nanti kita akan bersurat kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk pelaksanaan Zoom hari ini ya. Tapi kita perlu teknisnya dulu, jangan lebih tahu dulu bagaimana, jangan sampai nanti kita bersurat terus jangan bertanya-tanya. Makanya kita balik teknisnya dulu, nanti akan kita bersurat. Kita akan buatkan surat ke kepala sekolah
ya untuk teknis ini. Dan silakan diinformasikan ke kepala sekolah masing-masing supaya ini bisa berjalan dengan tepat dan cepat. Nah, sekali lagi selalu berkoordinasi dengan pimpinan karena ini ada tanggung jawab pimpinan bukan di jenengan. Jenengan adalah eksekutor yang perlu bertindak dan mengakomodir adalah di kepala sekolah. Silakan nanti dikoordinasikan. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga semakin baik data di Kabupaten Pasuruan, semakin berkualitas datanya. Bapak Ibu, nanti akan kita share juga link untuk pengisian data IJOB dan DENA, serta untuk link untuk rapot pendidikan. Bapak Ibu bisa melihat rapot pendidikan masing-masing per sekolah berapa persen. Kemarin sudah kami cek ada beberapa rapot tinggi yang sudah 100% bagus semuanya. Ini nanti akan kita share linknya Bapak Ibu. Silakan dilihat, dianalisa, dipelajari. Semoga jenengan adalah salah satu yang tingkat akurasinya, tingkat updatingnya 100% semua. Demikian Bapak Ibu dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita share melalui grup masing-masing, izin kami tutup.